Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hodijah, SPDI MSI. Saya adalah salah satu dosen di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta, program studi S1 Kesehatan Masyarakat Sarjana Kebidanan. Home base saya berada di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Dengan NIDN 03118602. Mata kuliah yang pernah saya ampuh diantaranya adalah mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, karakter building, dan pembangunan karakter. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembangunan karakter di semester 2 Sarjana Kebidanan. Mata kuliah pembangunan karakter adalah salah satu mata kuliah wajib program studi di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta. Dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah BD 64013. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab secara luring di kelas atau tatap muka dengan media PowerPoint. Absensi menggunakan scan barcode yang berada di Siarkat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada. Penilaian secara objektif melihat pencapaian mahasiswa selama proses pembelajaran. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran prodi, yaitu mampu mengambil keputusan dengan critical thinking, critical reasoning, jejaring, kepemimpinan, manajemen, dan organisasi dalam pelayanan kebidanan komunitas, termasuk upaya negosiasi, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menerangkan konsep membentuk dan memelihara karakter diri berorientasi kinerja, dan mampu menerangkan model-model kecerdasan emosional, interpersonal, dan personal dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu menganalisa pembentukan karakter melalui self-awareness, kesadaran diri sendiri, dan pembentukan karakter melalui self-management, dan mampu menguraikan karakter kolaborasi yang bertindak untuk membangun dan menjaga kerjasama dengan baik dan benar. Mahasiswa mampu mendeskripsikan hubungan karakter dan kepribadian manusia, dan mampu memproses pembentukan karakter dalam diri manusia. Membiasakan perilaku hormat pada diri sendiri, membiasakan perilaku hormat pada orang lain, membiasakan perilaku hormat pada lingkungan, membiasakan perilaku jujur, tanggung jawab, disiplin, dan mampu mengerjakan project work dengan baik dan benar. Sub CPNK dalam pertemuan kali ini materi tentang konsep diri. Sub CPNK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep diri sebagai dasar utama keberhasilan dalam human relation, juga untuk kepentingan membentuk konsep diri pada diri pribadi. Ini saya buat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024 sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kita habis melaksanakan ujian tengah semester. Gimana ujiannya? Alhamdulillah. Kalau ada senyum-senyumnya berarti jawabannya tanda tanya ya. Mudah-mudahan semuanya hasilnya baik ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 setelah UTS minggu lalu ya. Sebelum UTS sudah menyampaikan materi tentang pengantar dari mata kuliah pembangunan karakter, kemudian ada keorganisasian, ada kepemimpinan, ada tata administrasi, dan lain sebagainya, yang semua itu adalah bagian dari materi mata kuliah pembangunan karakter. Nah,
sebelum dimulai perkuliahan kita hari ini, kalian silakan buka handphone masing-masing untuk melakukan absensi. Kita melalui siakat ya, melalui barcode yang ada di dalam siakat. Sudah absen? Sudah. Oke, baik. Hari ini pertemuan kita membahas materi tentang konsep diri. Nah, peta konsep pembelajaran kita hari ini yaitu membahas berkaitan dengan konsep diri, definisi konsep diri, nanti mengapa konsep diri itu penting, kemudian langkah membentuk konsep diri itu bagaimana sih. Selanjutnya ada elemen-elemen dari konsep diri, kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri, pengertian dan cara membentuk karakter, dan kita akan mempelajari sesuai dengan peta konsep yang telah Ibu sampaikan ini. Oke. Baik, sekarang sebelum Ibu mulai materi konsep diri hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu konsep diri? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi Bu, kalau menurut saya konsep diri itu adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Oke, good. Terima kasih. Iya. Oke, sekarang siapa yang mau kasih pendapat? Apakah konsep diri itu penting atau tidak sih untuk diri kita sendiri? Ada yang kasih pendapat? Oke, silakan. Penting apa enggak konsep diri? Menurut saya penting karena untuk mengenal karakter dan diri kita sendiri. Oke, good. Kita kasih aplaus dulu. Konsep diri itu penting untuk apa sih? Konsep diri itu penting untuk mengenal siapa diri kita. Jadi kita jadi tahu tadi, Ibu tanya, apakah konsep diri itu penting? Penting Bu untuk mengetahui siapa diri kita. Good. Jadi konsep diri penting untuk mengenal siapa diri kita. Selanjutnya, apa potensi yang kita miliki? Kadang kita masih bingung tuh, apa sih sebenarnya keahlian saya? Apa sih potensi diri saya? Gitu kan? Nah, dengan kita mempelajari konsep diri, kita jadi tahu siapa diri kita. Apa potensi yang ada pada diri kita. Selanjutnya, apa tujuan hidup yang kita miliki? Terus, apakah kita masih ragu dengan potensi yang kita miliki? Dengan membentuk konsep diri yang tepat terhadap diri kita tidak ragu lagi. Kita jadi punya kepercayaan diri ya. Selanjutnya menentukan langkah prioritas dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengetahui konsep diri yang ada pada pribadi kita sudah tahu langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Tapi kalau kita tidak punya konsep diri, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat. Kalau kita tidak memiliki konsep diri, maka bisa dilihat di sini kita akan merasa melihat diri selalu hebat dibanding orang lain. Ada kan orang yang selalu bawa dirinya merasa hebat, padahal dia biasa saja. Ada juga dia melihat dirinya besar, padahal dia kecil. Dia merasa perkasa, dia merasa bahwa segala sesuatu bisa dia lakukan karena dia punya kedudukan dan lain sebagainya, padahal dia biasa-biasa aja. Nah, kemudian apa lagi? Kalau kita tidak punya konsep diri yang tepat, kita selalu merasa kuat, padahal kita lemah. Atau kita merasa berisi, padahal kita tidak berisi. Kita tidak tahu cerminan diri kita. Atau bisa juga kita merasa bahwa diri kita tuh jelek gitu loh, nggak cantik, atau diri kita jelek, nggak tampan. Padahal orang lain melihat kita cantik, orang lain melihat kita manis. Kenapa? Kita nggak tahu konsep diri kita. Nah, yang terakhir adalah merasa tidak mampu, padahal ya kita mampu. Selalu bilang saya nggak bisa, padahal bisa. Itulah pentingnya kita belajar konsep diri, sehingga kita bisa menentukan prioritas hidup kita. Kita tahu apa yang terbaik, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di dalam diri kita. Selanjutnya,
Apakah konsep diri itu? Tadi Ibu sudah tanyakan, konsep diri itu mengenal diri kita sendiri. Kita lihat, apakah betul? Konsep diri adalah persepsi dan keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri, yang mencakup aspek-aspek seperti identitas diri kita, ya, peran, nilai, value, kemampuan, dan tujuan hidup. Konsep diri terbentuk melalui pengalaman, interaksi dengan orang lain, serta refleksi pribadi, renungan diri. Nah, nanti dalam perjalanan akan Ibu kasih tips bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya ada konsep diri positif, ada konsep diri negatif. Konsep diri positif dapat membantu seseorang merasa lebih percaya diri. Dia memiliki harga diri yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan hidup yang lebih baik. Kalau konsep diri negatif seperti apa? Sebaliknya, dapat mengakibatkan perasaan rendah diri. Kalau orang memiliki konsep diri yang negatif, dia selalu merasa rendah dari diri. Kemudian apa? Dia tidak percaya diri. Ada nggak di kalian masih punya rasa tidak percaya diri? Ada? Ada. Dan rentan terhadap gangguan kesehatan mental karena dia tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa membawa dirinya ke arah yang lebih positif. Itulah pentingnya kita belajar konsep diri. Ada pendapat lain, Rosberg menyampaikan bahwa konsep diri adalah totalitas dari pikiran dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri mencakup berbagai aspek seperti identitas pribadi, harga diri. Kalau kita sudah punya konsep diri yang baik, kita tahu prinsip hidup kita sehingga tidak mudah terganggu atau tergoyahkan oleh hal-hal yang negatif. Ya, kemudian dan kita punya citra diri. Citra diri adalah identitas kita. Apa yang menjadi value kita? Apa yang menjadi nilai diri kita? Baik, selanjutnya adalah berkaitan dengan elemen-elemen dalam konsep diri. Ada identitas diri. Bagaimana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri dalam konteks sosial dan personal. Kemudian yang kedua ada harga diri, self esteem. Di mana sejauh mana seseorang merasa berharga dan dihargai. Yang ketiga ada citra diri. Citra diri itu adalah gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri, termasuk bagiannya adalah bagaimana penampilan dia secara fisik, fashionnya, dan keterampilan dan lain sebagainya. Itu adalah citra dirinya. Ya. Selanjutnya adalah langkah untuk membentuk konsep diri. Ini yang harus, ada yang tahu nggak bagaimana cara membentuk citra diri atau konsep diri? Ya, oke. Langkah yang pertama adalah dengan cara refleksi diri, di mana kalian harus meluangkan waktu untuk memahami pikiran kalian, perasaan kalian, dan perilaku kalian. Renungkan. Jadi kita refleksikan diri kita. Bisa juga dengan cara apa? Evaluasi dan bertanya pada diri sendiri. Itu bisa. Atau dengan mencatat di buku harian kalian. Kalau di buku harian kan kita nggak takut misalnya orang menjudge kita, orang menilai negatif terhadap kita. Padahal kita butuh masukan yang positif. Jadi kalau kita belum terbentuk konsep dirinya, kita bisa melakukan beberapa tahapan refleksi diri ini. Yang kedua adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kita list tuh, apa sih kekurangan saya? Apa sih kelebihan saya? Kalau kalian bisa menjawab itu secara spontan, berarti memang itu menjadi identitas kalian. Tapi kalau mikir saya itu lama misalnya ditanya, berarti itu belum betul-betul milik kita. Kita harus tahu untuk menjajaki konsep diri yang ada pada diri kita. Kita harus tahu kelemahan dan kelebihan yang kita punya. Karena apa? Konsep diri itu adalah berkaitan dengan perasaan kita, persepsi kita tentang diri
dengan tentang diri kita. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Sudah pernah belum mencoba? Belum. Oke, nanti coba setelah ini kita bertanya pada diri kita. Apa yang harus kita tanyakan? Pertama, siapa sih saya? Saya ini siapa sih? Saya misalnya orangnya egois, saya tidak disiplin misalnya. Atau saya ini orang yang rajin, saya ini orang yang kreatif. Kita tanya sama diri kita. Kita yang bertanya, kita yang menjawab tentang diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Kenapa ya teman itu kok gak senang berteman dengan saya? Oh, ternyata saya ini pemarah. Kenapa ya? Kok saya kalau lagi sedih tidak ada yang menghibur? Oh, karena apa? Karena saya bukan orang yang menyenangkan. Bagaimana saya bisa dihargai orang lain kalau saya tidak menghargai orang lain? Kita tanya, siapakah diri saya? Apakah saya orang yang disiplin? Apakah saya orang yang rajin? Ataukah saya orang yang malas? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan, saya bisa apa? Kalian bisa tanya pada diri sendiri. Saya ini bisanya apa sih? Apakah saya bisa gambar? Apakah saya bisa menulis? Apakah saya bisa memasak dan lain sebagainya? Ataukah saya ini bisa misalnya menyanyi dan lain sebagainya? Apa yang menjadi value, nilai, kelebihan dalam diri kita, kita tahu. Saya ini bisanya apa sih? Atau saya hanya bisa tidur aja? Nah, itu jadi pertanyaan. Atau saya hanya bisa main gadget aja, tapi main gadget yang tidak positif. Kalau yang positif kan menghasilkan karya. Jadi tanya sama diri sendiri, saya ini bisa apa? Yang ketiga, mau jadi apa saya? Kalau kita mau membentuk konsep diri yang positif terhadap diri kita harus jadikan cita-cita kita, mau jadi apa kita sebagai motivasi. Kita harus tahu harapan kita itu apa. Misalnya harapan saya nih, saya ingin lulus kuliah tepat waktu. Saya ingin jadi generasi muda yang aktif tapi memiliki karakter yang baik. Berarti saya harus santun, saya harus disiplin, saya harus mandiri, saya harus kuat gitu kan. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Kita tahu apa yang menjadi yang kita mau. Sehingga itu bisa kita jadikan dorongan, motivasi untuk membentuk konsep diri yang positif untuk diri kita hari ini dan berikutnya di masa depan. Selanjutnya, saya ini dengan kita mengenali diri banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Membentuk konsep diri dengan kita mengenal diri kita, apa cita-cita saya? Itu. Kemudian apa kebutuhan saya? Apa batas kemampuan saya? Bagaimana cara saya mengatasi masalah? Baik, setelah kita bertanya apa cita-cita saya, apa kebutuhan saya, apa batas kemampuan saya, bagaimana cara saya mengatasi masalah, kita harus lihat juga umpan baliknya. Kalau kita mau mengenal diri kita, umpan baliknya apa? Informasi dari orang lain tuh setelah kita udah tanya sama diri kita, orang lain tuh memandang saya itu seperti apa sih? Apakah saya orang yang menyenangkan? Apakah saya orang yang disiplin? Apakah saya orang yang jujur? Apakah saya orang yang setia kawan? Kita bisa tanya ke orang terdekat kita atau orang di sekeliling kita. Selanjutnya, bagaimana sih bahasa verbal dan non-verbal kita? Bagaimana komunikasi kita? Bagaimana body language kita? Bagaimana perilaku kita dalam keseharian? Kita bisa tanya orang lain bagaimana tentang kita. Sehingga itu apa? Sebagai feedback. Agar kita tahu saya ini apa sih yang menjadi kekurangan saya, apa sih yang menjadi kelebihan saya. Selanjutnya, konsep diri itu setelah kita mengenal, karena apa? Konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan potret secara mental, yakni bagaimana seseorang menyikapi atau mengenal dirinya sendiri. Lalu ajukan juga pertanyaan pada diri kita sendiri.
Ini pertanyaannya. Ini untuk kita mengetahui supaya tahu konsep diri kita tadi sudah ada apa cita-cita kita, siapa diri kita. Ini juga jadi bahan pertanyaan tambahan biar kalian tidak bingung untuk mendeteksi konsep diri yang ada pada diri kita. Bagaimana sih watak saya sebenarnya? Apakah saya orang yang keras? Apakah saya orang yang egois? Bisa kita tanyakan. Apa yang membuat saya bahagia atau sedih? Kalian tahu dong, atau ada orang yang tiba-tiba sedih gak jelas. Saya sedih tapi saya gak tahu kenapa saya sedih, padahal ada sebabnya. Kenapa dia sedih? Kok kamu tawa sih tiba-tiba? Ya habis lucu. Kamu ketawa gak tahu pengen tawa aja, kan gak mungkin. Kalau mau tawa berarti ada sebabnya. Atau karena ngelihat alis teman terlalu panjang, atau lucu ngelihat cara bicaranya, atau apa dan lain sebagainya. Pasti ada sebabnya. Kemudian apa yang sangat mencemaskan saya? Bagaimana orang lain memandang saya? Kemudian apakah mereka menghargai dan merendahkan saya? Apakah mereka membenci atau menyukai saya? Bagaimana pandangan saya tentang penampilan saya? Apakah saya orang yang cantik atau jelek? Itu juga bisa jadi pertanyaan kita, ya. Tapi ini bukan menjadi ukuran bahwa kalau saya cantik berarti saya berhasil. Kalau saya cantik berarti saya oke. No. Karakterlah yang membuat kita cantik atau tidak, ya. Berapa banyak kalian lihat orang yang dia sempurna, kita lihat secara physically, tapi nggak asik dilihat, ada nggak? Nggak manis, mukanya mesem gitu kan, bosan dan lain sebagainya. Tapi ada orang biasa aja tapi kita seneng banget kalau ngelihat dia bicara, seneng aja kalau di samping dia bawaannya happy, ya kan? Jadi yang membuat kita oke adalah bagaimana diri kita. Senang gak belajar konsep diri ini? Senang. Oke ya. Selanjutnya, apakah tubuh kita kuat atau lemah? Selanjutnya mindset, ini penting sekali. Apakah kalian bagian dari orang yang fixed mindset atau growth mindset? Ini bisa kalian lihat cirinya. Kalau orang fixed mindset apa? Kalau dia menerima tantangan, dia selalu menghindari tantangan. Dosen misalnya, kamu bisa nggak, ibu boleh nggak minta tolong kamu bantu ibu syuting, atau kamu bisa nggak bantu ibu untuk A, B, C, kamu bisa nggak ngerjain tugas ini? Capek bu, kok tugas mulu sih, kayak gitu kan? Nah kalau orang fixed mindset itu dia selalu menghindari tantangan. Tapi kalau orang growth mindset, dia menyukai tantangan. Karena apa? Dia menganggap bahwa tantangan adalah tempatnya dia belajar. Untuk kolaborasi, untuk kerjasama, untuk melatih diri. Selanjutnya orang fixed mindset itu kalau dia menerima rintangan, dia mudah menyerah. Misalnya dia kerja sama tim atau dia sedang melakukan PKL dan lain sebagainya di lapangan. Tahu-tahu di tempat PKL dimarahin, ya. Kalian misalnya ngedata rekam medik dan lain sebagainya, ternyata salah, dimarahin, harusnya begini ya begini, langsung down. Saya nggak mau lagi deh praktek deh dan lain sebagainya gitu kan, lemah. Itu adalah orang dengan fixed mindset. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia bertahan menghadapi tantangan. Kalau kita salah, kita harus mengakui bahwa kita salah dan kita mau belajar. Itu adalah orang yang growth mindset. Nah selanjutnya, orang fixed mindset itu adalah orang yang kalau melihat usaha sebagai kesia-siaan. Ngapain kemarin saya udah coba kok tapi tetap aja saya gagal. Saya kemarin ngajuin beasiswa tapi saya udah coba, saya udah belajar tapi saya tetap gagal. Itu orang fixed mindset. Tapi kalau orang growth mindset itu, dia melihat usaha sebagai proses belajar. Kalau dia gagal, dia akan bangkit lagi. Kalau dia jatuh, dia akan bangun lagi berkali-kali. Itu orang growth mindset. Generasi muda seusia kalian, ya, itu harus memiliki cara pandang dan konsep diri yang tepat dan positif. Selanjutnya, kalau orang fixed mindset itu menerima kritik itu, dia selalu mengabaikan kritik yang membangun. Karena dia menganggap bahwa kritik itu sama aja melukai hatinya, menjatuhkan harga dirinya. Tapi kalau orang growth mindset, dia selalu menganggap bahwa masukan dan kritik orang lain itu adalah sesuatu yang membangun untuk
dirinya. Sehingga apa? Dia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kesuksesan orang lain. Kalau orang fixed mindset, dia selalu melihat kesuksesan orang lain itu sebagai apa? Ancaman. Dia merasa kalau ada orang yang sukses, iri, dengki. Kalau ada teman yang lebih pintar, diunggulkan oleh dosen, dikenal sama dosen misalnya ya. Atau misalnya dia selalu terdepan, aktif dan lain sebagainya, kan orang akan mengingat dia kan. Tapi kita selalu merasa iri. Kita tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari dari dia. Gitu kan? Tapi kalau orang grow mindset, dia melihat kesuksesan orang lain dengan cara apa? Mengambil pembelajaran atau inspirasi untuk motivasi dirinya. Jadi orang-orang hebat yang memiliki konsep diri yang baik adalah dia yang belajar dari pengalaman orang-orang hebat. Itu adalah ciri dari orang yang grow mindset. Nah, selanjutnya, orang fixed mindset itu nantinya akan apa sih outputnya? Kenapa? Tidak mudah berkembang, hasilnya tidak maksimal. Nah, sementara orang grow mindset, dia akan mencapai potensi dia secara maksimal. Karena apa? Dia siap menghadapi tantangan, rintangan, dia selalu berusaha, dia selalu menerima kritik, dia senang belajar dari kesuksesan orang lain. Maka tanyakan sama diri kita, kita ini bagian dari orang yang fixed mindset atau grow mindset? Sekarang Ibu mau tanya sebelum berakhir kuliah kita hari ini tentang apa tadi? Apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita di kuliah pembangunan karakter hari ini? Ada yang mau kasih pendapat? Apa yang bisa diambil dari pelajaran positif? Oke. Jadi pas pelajaran itu kita bisa mengetahui apakah diri kita positif atau negatif. Terus kita juga bisa mengetahui apakah kita gampang menyerah atau menyukai tantangan. Oke, Ibu direksi apa dulu? Apakah konsep diri ini dari pelajaran kita hari ini, gitu, ada nggak sesuatu yang membuka pikiran kalian, apa sih yang harus saya lakukan gitu? Oh ternyata begini gitu, ada nggak yang begini? Oke, silakan, siapa yang mau kasih pendapatnya? Satu orang, silakan. Oke, silakan. Yang bisa ambil dari pelajaran itu kayak kita bisa menanyakan pada diri kita sendiri sebenarnya kita itu siapa sih, terus mungkin bisa lebih kayak atau bisa nanya ke teman kita sendiri kayak pandangannya kita tuh bagaimana sih biar kita lebih tahu diri kita itu menurut orang lain itu bagaimana sih dan menurut kita sendiri itu bagaimana, apakah positif, apakah negatif, apakah ada yang harus kita perbaiki atau tidak. Good, kita siapkan dulu. Semangat gak hari ini? Semangat. Baik, untuk selanjutnya untuk memperdalam bagaimana kita mengetahui konsep diri, menambah referensi kalian bisa baca buku Ibu, karya Ibu di perpustakaan, atau beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang dapat, yaitu tentang memahami pentingnya pendidikan karakter, solusi memahami diri sendiri terkait dengan konsep diri. Nanti kalian bisa baca di perpustakaan ya. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.